Akhir-akhir ini para peternak hamster banyak yang mengeluh terkena penyakit ekor basah. Apakah itu penyakit ekor basah dan bagaimana cara menanganinya? Nah, mudah-mudahan video ini menjadi sedikit referensi bagi teman-teman yang sedang mengalami atau juga bisa mengantisipasi supaya tidak terjadinya penyakit ekor basah itu. Tidak sedikit peternak hamster besar yang gulung tikar gara-gara penyakit ekor basah ini. Terutama menjangkit hamster Campbell dan juga hamster Syrian. Karena ekor basah ini lebih sering terdengar di hamster Campbell dan hamster Syrian. Kalau hamster Winter dan Robo itu lebih tahan dan lebih aman lah dari serangan virus itu gitu ya. Jadi yang banyak terjangkit itu hamster Syrian dan hamster Campbell. Dan yang paling parah itu terkena di hamster Campbell. Kenapa hamster Campbell bisa paling parah terkena penyakit ekor basah? Karena hamster Campbell ini sifatnya saling memakan atau hewan pemakan segala gitu ya. Beda dengan hamster Syrian. Kalau hamster Syrian itu hewan pemakan buah sayur-sayuran gitu ya. Nah, kalau Campbell kan pemakan segala, daging pun dimakan. Jadi kalau ketika ada hamster yang mati, biasanya kalau Campbell itu suka dimakan sama teman-temannya gitu ya. Jadi itulah yang bisa menyebabkan penyakit ekor basah itu menular dengan cepat. Nah, ini salah satu contohnya penyakit ekor basah nih di hamster Syrian. Nah, seperti itu ya, mencret. Ekor basah ini bisa dibilang penyakit mencret atau diare lah ya. Nah, penyakit diare ini terjadi di hamster Syrian dan hamster Campbell. Terus, bagaimana cara penanganan penyakit ini? Sebenarnya gampang-gampang mudah saja kalau untuk menangani penyakit ini. Yang perlu kita tahu adalah penyebabnya. Jadi penyebab ekor basah itu disebabkan dari apa? Yang pertama, karena kandang hamster ini kotor atau basah ya, atau jorok dalam mengganti alas itu ya, sampai berminggu-minggu bahkan tidak diganti. Nah, itu yang bisa menyebabkan salah satunya terjadi penyakit ekor basah. Karena kan si kotorannya di sana, air kencingnya di sana, makannya juga di sana, otomatis si makanan yang kita berikan itu menjadi terkontaminasi oleh urin dan pupnya gitu ya. Jadi itu yang bisa menyebabkan ekor basah, salah satunya itu. Yang kedua, bisa menyebabkan ekor basah itu adalah pakan. Nah, terutama pakan ampas tahu. Nah, ampas tahu ini sebenarnya pakan yang murah dan sangat menguntungkan. Tapi ini juga bisa menjadi sisi yang berbahaya bagi hamster. Kenapa? Karena ampas tahu ini memiliki masa tahan lamanya cuma 3 hari gitu. Dibanding dengan kacang hijau, dibanding dengan sayuran dan lain-lain, ampas tahu ini paling 3 hari paling kuat gitu. Jadi selebih dari 3 hari itu harus dibuang. Nah, itu. Rata-rata yang hewannya terkena penyakit ekor basah itu memberikan ampas tahu yang sudah basi. Jadi kalaupun diberikan itu biasanya si hamsternya akan sakit perut, terutama di hamster Campbell. Kenapa di hamster Campbell penularannya bisa sangat cepat menyebar ke hamster yang lain gitu ya. Karena hamster Campbell ini salah satu hewan yang memakan serangga gitu ya, atau daging gitu ya. Jadi kalau Syrian kan makanannya biji-bijian, sayuran gitu. Kalau Campbell kan makanannya daging. Jadi ketika ada temannya yang meninggal, yang mati, itu pasti dimakan oleh teman-temannya. Nah, yang mati ini yang membawa virus ini kalau dimakan otomatis akan menular ke yang lain gitu ya. Jadi itulah kenapa hamster Campbell ini penularannya sangat cepat. Saya contohkan sedikit perbedaan hamster Campbell dan hamster Syrian ya. Jadi
kalau di hamster camel itu dia itu makanan pup dan pipisnya itu sembarang gitu. Beda dengan hamster Syrian ya. Jadi kalau di hamster Syrian ini teman-teman, kalau dilihat dia tidurnya kan di ujung tuh, di juru, di pojok gitu ya. Nah sedangkan dia pupnya itu di pinggir. Nah di sini. Jadi hamster Syrian itu seperti kucing ya, pupnya itu pasti di salah satu tempat gitu, tidak akan acak-acakan seperti hamster Campbell, lebih bersih lah gitu. Jadi dia tidur di sana tidak akan pipis di sana, pasti dia pipisnya di lain tempat. Nah ini salah satu alasan mengapa hamster Syrian juga penyebarannya tidak seperti hamster Campbell. Kalau sudah terkena di hamster Campbell, semua peternak pasti pusing gitu. Nah, sekarang bagaimana cara penanganan ketika hamster kita terkena penyakit ekor basah? Cara yang pertama adalah si hamsternya, kalau misalkan satu box seperti ini ada yang satu kena penyakit ekor basah, maka semuanya harus diisolasi. Jadi satu box ini harus diisolasi, pindah ruangan dengan hamster-hamster yang lain. Diisolasi gimana bang? Ya maksudnya dibawa, semuanya dibawa. Jangan diambil 1-2 ekor, tapi dibawa semuanya. Setelah dibawa semuanya, dipindah ruangan atau pindah tempat lah, intinya jangan satu ruangan. Kemudian yang sakitnya itu dipisah dengan yang sehat gitu. Kalau ada tanda-tanda penyakit terkena ekor basah seperti bawahnya itu yang tadi ya, seperti bawahnya itu basah gitu ya, pupnya itu mencret lah ya, terus kemudian si hamsternya kurang aktif, beda lah dengan hamster-hamster yang lain gitu. Nah itu segera dipisahkan, jangan disatukan walaupun terlihatnya seperti sehat ya, itu harus segera dipisahkan. Jadi penanganan pertama itu diisolasi hamster yang terkena penyakit ekor basah. Dan yang kedua, pemberian pakan harus di stop, pakan yang basah atau pakan seperti sayur-sayuran, ampas tahu apalagi gitu ya. Terus ya pokoknya makanan-makanan yang basah itu di stop. Kalau bisa berikan biji-bijian kayak millet dan lain-lain. Atau lebih bagus berikan pur saja gitu ya, pur ayam saja. Nah itu bagus. Berikan selama dia masih sakit. Jadi selama dia masih kelihatan sakit itu diberikan saja. Angka harapan hidupnya mungkin 50% dibanding 50% kalau di hamster Campbell. Tapi kalau di hamster Syrian seperti ini masih aman lah, masih bisa terselamatkan gitu, asalkan dia mau makan. Kalau hamster Campbell kemungkinan bertahan hidupnya 50-50. Kalau hamster Syrian ya seperti inilah contohnya, ditaruh di tempat yang jauh gitu. Kalau hamster Syrian masih aman lah, masih tidak terlalu menakutkan. Tapi kalau di hamster Campbell penanganannya harus dipindah ruangan, kemudian diberikan pakan-pakan yang kering. Terserah bebas apa aja pakan yang kering. Nah, terus cara pengobatannya seperti apa? Kalau untuk pengobatannya sendiri memang harus ke dokter hewan, tapi di toko online sudah ada obat-obat untuk diare pada hamster ya. Namanya saya lupa lagi, mungkin nanti saya sematkan di video ini. Obatnya untuk intinya untuk obat diare lah, untuk obat diare pada hamster. Nanti tinggal dicampur ke makanan, misalkan tinggal diteteskan ke pur seperti itu. Nah, dan ini adalah hal yang paling penting dari semua hal yang harus diperhatikan ketika hamster kita terkena penyakit ekor basah. Jadi contohnya misalkan dalam ini kan calon indukan ya, calon indukan. Misalkan di dalam satu box ini ada yang terkena ekor basah nih, dalam satu box ini. Kemudian yang terkena ekor basahnya misalkan saya isolasi dan sisanya kemudian saya lanjutkan untuk dijadikan calon indukan. Nah, ini yang berbahaya dan sering peternak-peternak dinotis gitu. Artinya sering peternak-peternak itu tidak menyadari hal ini gitu. Ketika dalam satu box ini sudah terkena penyakit ekor basah, itu semuanya tidak layak untuk dijadikan indukan. Saya ulangi lagi ya.
itu tidak layak untuk dijadikan indukan. Alasannya kenapa? Karena di dalam, walaupun sehat, di dalam tubuhnya itu terdapat virus, bakteri, ekor basah tadi ya, bakteri mencret atau apalah bahasa medisnya itu saya lupa lagi, teman-teman tinggal lihat saja di Google gitu ya. Nah, nanti efeknya ini ketika nanti dia dikawinkan, kemudian dia beranak, anaknya sudah sebesar ini, maka anaknya rata-rata akan terkena penyakit ekor basah juga. Jadi membawa genetik dari induknya atau membawa penyakit. Dan ketika anaknya masih merah, kemudian belum disapi, dia itu masih kuat, tidak akan terkena ekor basah. Kenapa? Karena ada air susu yang menjadi antibodi si anaknya itu tadi gitu ya. Dan pengalaman ini saya sebutkan bukan ngasal gitu ya, saya ngomong seperti ini sudah saya praktekkan gitu dan sudah saya alami sendiri gitu ya. Jadi dampaknya itu terjadi ke anaknya yang usia-usia seperti ini nih. Usia berapa ya, ini sekitar 1 bulanan kurang lah. Nah ini biasanya itu bakal banyak keluhan, bang, hampir saya mati di usia siap jual lah dan lain sebagainya. Itu salah satu penyebab yang tadi gitu ya.